Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, ada tidak hadir? Apa? Pak sakit ya? Ya, Pak sakit. Ada lagi? Ya, ada. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ketua kelas siapkan dulu nak. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Anda tolong berdiri dulu di tempat masing-masing. Ya, 1, 2, 3. Jadi kalian itu diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional dalam pembelajaran itu karena supaya memupuk rasa apa? Rasa patriotisme atau rasa nasionalisme. Oke. Nah, Anda Bapak yang paling Bapak banggakan ya. Coba hari ini kita akan mempelajari ya, pelajaran bahasa Indonesia IPA pas itu nanti ya, bahasa Indonesia dengan materi imbuhan
Coba dibuka buku paketnya. Halaman 158. 158. Bapak mau tanya dulu. Sebelum membaca teks, di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, sudahkah kalian menggunakan kata dengan imbuhan pean? Coba, Rifki, contoh satu saja imbuhan pean yang kamu tahu. Pertanyaan, ya, pertanyaan. Pertanyaan kata dasarnya apa? Ya, tanya. Ditambah pertanyaan, ya. Nah, itu per ya, ada er. Tapi kalau hari ini kita hanya mempelajari tentang pe dan an. Imbuhan pean, ya, sepele, tapi banyak artinya, ya. Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, coba satu orang baca yang keras, ya. Oke, rapi. Orang yang pertama baca. Mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, misalnya daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lainnya. Oke. Nah, di kalimat paragraf pertama tadi, ya, ada nggak kalian jumpa kalimat imbuhan pean? Ada atau tidak? Tidak ada. Lanjut paragraf kedua, ya. Arga, baca nak yang keras suaranya. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkumpul serta berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari badan, air, dan mengakibatkan kebakaran yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Kalau sudah seperti ini, Oke. Coba satu orang ke tangan ya, yang sudah jumpa pean, imbuhan pean. Amin. Yang keras suaranya. Satu lagi. Hengkal. Pemanasan, bagus. Sudah mulai jumpa. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video tentang imbuhan pean supaya kalian tahu imbuhan pean itu digunakan di mana saja dan fungsinya untuk apa saja. Ingat ya, fungsinya untuk apa saja. Perhatikan videonya ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang imbuhan pean. Imbuhan pean dapat dibukukan antara lain pada kata yang termasuk kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Aturan penulisan imbuhan pean. Satu, kata dasar yang diawali huruf A, E, G, H, I, K, O atau U ketika mendapat imbuhan pean akan menjadi pengan. Contoh,
Kata dasar ambil ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pengambilan. Kata dasar edit ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pengeditan. Kata dasar gali ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penggalian. Kata dasar hasil ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penghasilan. Kata dasar ikat ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pengikatan. Kata dasar korban ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pengorbanan. Kata dasar obat ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pengobatan. Kata dasar umum ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pengumuman. 2. Kata dasar yang diawali huruf B, F, P, atau V ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi teman. Contoh, kata dasar buat ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi perbuatan. Kata dasar pikir ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pemikiran. Kata dasar vaksin ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pervaksinan. 3. Kata dasar yang diawali huruf C, D, J, T, atau Z ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penaan. Contoh, kata dasar capek ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pencapaian. Kata dasar didik ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pendidikan. Kata dasar jual ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penjualan. Kata dasar temu ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penemuan. 4. Kata dasar yang diawali huruf L, M, N, R, atau W ketika mendapat imbuhan paan tetap menjadi paan. Contoh, kata dasar lapor ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pelaporan. Kata dasar makam ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pemakaman. Kata dasar nama ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penamaan. Kata dasar rasa ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi perasaan. Kata dasar warta ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pewartaan. 5. Kata dasar yang diawali huruf S ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penyaan. Contoh, kata dasar sesuai ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi penyesuaian. 6. Sejumlah kata dasar ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi peran. Contoh, kata dasar janji ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi perjanjian. Kata dasar sidang ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi persidangan. Kata dasar temu ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pertemuan. Huruf KTS dan P di awal kata dasar dapat luluh atau hilang ketika mendapat imbuhan paan. Makna imbuhan paan. Berikut makna imbuhan paan. 1. Menyatakan tempat. Makna ini terbentuk ketika imbuhan paan diberikan pada sejumlah kata. Contohnya sebagai berikut. Kata dasar desa ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pedesaan. Kata dasar mandi ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pemandian. 2. Menyatakan proses. Makna ini terbentuk ketika imbuhan paan diberikan pada sejumlah kata. Contohnya sebagai berikut. Kata dasar lebur ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi peleburan. Kata dasar kelola ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pengelolaan. 3. Menyatakan kumpulan. Makna ini terbentuk ketika imbuhan paan diberikan pada sejumlah kata. Contohnya sebagai berikut. Kata dasar pohon ketika mendapat imbuhan paan akan menjadi pepohonan. Demikian penjelasan tentang imbuhan paan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita sudah melihat sedikit tentang penjelasan imbuhan Quran. Jadi fungsinya ada 3. 1. Iya, menyatakan tempat. 2. Menyatakan proses. 3. Menyatakan kumpulan. Ingat itu, ya. Ingat nanti keluar itu soalnya nanti itu. Nah, sekarang nih, Bapak sudah pilih kelompok kalian, ya. Sudah dibentuk kelompok-kelompoknya. Jadi Bapak sudah membagi sesuai dengan levelnya, sudah diferensiasi, ya. Jadi tidak ada pilih kasih, ya. Nah, kalian ada mengerjakan LKPD, ya. Dibagikan, ya. Satu orang satu, ya. Kalau lebih kasih ke sebelahnya sana tuh, ya. Ini kalian
Habis. Kalau lebih kasih kawan sukanya nih. Biar aja. Yang dipanggil nggak apa-apa. Kalau aja potong.